Bismillah teman-teman yang punya budget sejutaan mepet tapi butuh storage besar, jangan lewatkan video unboxing yang ini ya. Ini adalah Poco C85 yang kalau saya cek harga di marketplace itu sekitar 1,3 sampai 1,6 ya. 1,3 buat yang 618 GB, yang 1,6 bisa lebih kurang sedikit kalau pakai voucher diskon, itu buat yang 8256 GB. Spek lainnya, dia menggunakan powerful octa-core processor, setahu saya ini pakai MediaTek Helio G81, lumayan 12 nanometer. Buat PUBG Mobile masih ngangkat, dan baterainya 6000 mAh, cukup besar dengan 33 watt fast charging ya. Dan punya kamera utama 50 megapiksel. Jadi udah lumayan tuh, ada sensor 2 kali, lossless zoom, in sensor zoom. Dan layarnya besar banget, 6,9 inci ya. Ini warna hijaunya, RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Menggunakan HyperOS dari Xiaomi. Mungkin Android 15, kita langsung unbox saja yuk. Yes, di dalamnya langsung disuguhkan smartphone-nya yang dibungkus plastik dengan semua highlight kelebihan atau speknya yang juga tadi ada di belakang kardus. Kemudian ada sebuah partisi yang berisi, dapat softcase, tapi pertama ada SIM ejector dulu, bentuknya bundar seperti ini, buat nyolok SIM card ya, biar bisa dipasangkan. Kemudian ada buku panduan cepat dan juga kartu garansinya, nggak usah dibuka, saya hafal. Service Center Mi di Bandung tuh di BEC, jadi sekalian main ke mall. Kemudian ada pembatas buku, berguna, dan stiker set seperti biasa ya. Nah, kemudian kita lihat softcase-nya, bentuknya bening, bentuknya mah sesuai smartphone-nya ya. Warnanya bening dengan tombol power diberi bolong, artinya fingerprint scanner-nya ada di tombol power. Kemudian dapat kabel Type A to Type C dengan aksen warna orange di plug atau di colokannya. Kemudian ini dia, kepala chargernya pas juga ya, sesuai dengan kemampuan fast charging smartphone-nya 33 watt. Sudah semua, kita langsung ke smartphone-nya. Poco C85, warna hijaunya seperti ini, ada two tone ya. Jadi ada warna yang lebih buram, yang ini lebih glossy, apa kebalikannya? Yang ini ada gradasi dan lebih glossy. Ini juga rada glossy sih, tapi finishingnya kalau dipegang gini kesat ya, nggak licin-licin banget dan nggak berkilau-berkilau banget. Nih, setelah saya buka stikernya, menurut teman-teman ini glossy atau matte? Udah matte ya, frost matte gitu ya, jadi udah oke. Dan di sisi belakang ada dua kamera utamanya 50 megapiksel, ada satu buah LED flash. Kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancelling, tidak ada infrared blaster juga, tapi nanti kita cek apakah ada. Kemudian di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan juga volume rocker. Sisi bawah ada jack audio 3,5 mm masih ada, kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Di sisi kiri ada SIM tray, frame pinggirnya lurus ya, tapi di tepiannya masih rada membulat sedikit, jadi nggak tajam. Dan slotnya masih lengkap, 2 slot nano SIM card plus 1 slot khusus microSD. Jadi yang punya memori atau punya file media yang tersimpan dari smartphone sebelumnya bisa dipindahkan ke smartphone ini via microSD ya. Layarnya saya lihat sih ini masih pakai notch berbentuk huruf V. Kita nyalakan dulu. A few moments later. Setelah setup awal yang lumayan lama, kita segera bisa melihat, masih preparing loh barusan. Sekarang udah komplit ya setupnya. Teman-teman bisa lihat untuk bezelnya masih cukup tebal ya, yang bagian bawah, kiri kanan udah lumayan tipis, atas masih sedikit lebih tebal lagi, dan ada notch berbentuk huruf V. Kemudian saya mau cek untuk ketebalan smartphone-nya. Ini kan baterainya 6000 mAh, jadi saya ukur dulu aja. Ini tadi kayaknya sempat 7,99 deh. Ini 8,0 ya, 7,99 mm, 7,96. Di titik tertipisnya 7,95. Dan titik paling tebal di kamera bumpnya itu adalah sekitar, sudah tembus 1 cm ya, 10,7 mm. Nah, untuk layar ini sudah terpasang anti gores. Untuk resolusinya saya belum cek, saya screenshot aja dan kita lihat di galeri. Layarnya HD plus ya, 720 x 1600 pixel. Mungkin untuk meringankan beban
prosesor dan juga baterainya, kalau masalah kerapatan sih masih lumayan di mata saya. Ini nggak yang kelihatan kotak-kotak. Walaupun 6,9 inci ya, besar ya, dan hanya HD Plus resolusinya, saya nggak pernah masalah sih so far untuk resolusi HD Plus. Kecuali kalau di tablet HD Plus yang 9 inci atau 11 inci, itu baru berasa kotak-kotak banget. Kita masuk ke About Phone. Xiaomi HyperOS 2.0.201 terpakai 29,2 GB, artinya free-nya 226,8 GB. Ini Android 15 dengan security update masih 1 Juni ya, 2025. Cuma saya belum connect Wi-Fi, siapa tahu sudah ada update. Kita akan cek spek lainnya, RAM 8 GB, octa-core maksimal 2,0 GHz itu Helio G81 Ultra. Jadi untuk storage-nya masih pakai eMMC ya. Kemudian RAM-nya 8 GB dan kameranya 50 megapiksel. Untuk layar, refresh rate-nya ada di sini. Paling tinggi itu adalah 120 Hz ya. Dan bisa dipilih 60 atau up to 120. Up to ya, berarti dia masih bisa turun lagi menyesuaikan dengan kebutuhan biar lebih hemat baterai lagi. Untuk mode kameranya, kok logo kameranya berbeda ya? Ini sepertinya bukan kameranya MIUI, bukan MIUI, HyperOS sekarang ya. Ya, rada beda nih. Kelihatan dari logo atau icon yang buat switch ke kamera depannya ya. Kita langsung lihat aja resolusi kameranya. Full HD 30 fps untuk kamera depan. Kamera belakang tidak bisa 60 fps. Yes, Full HD 30 fps juga depan belakang ya. Bisa in sensor zoom 2 kali. Ada mode time lapse, kemudian portrait, night, ultra HD, tidak ada mode pro. Dan kalau dilihat di more ini tidak ada mode macro juga ya. Jadi lensa kedua, kamera kedua itu hanya untuk depth, untuk portrait. Oke teman-teman, bisa lihat juga untuk bloatware-nya pasti banyak. Karena smartphone terjangkau biasanya subsidinya biar harganya lebih terjangkau lagi adalah join campaign dengan beberapa brand aplikasi. Jadi aplikasi diinstalkan secara default sebagai bloatware, mungkin nanti ada subsidi atau gimana, biar harganya bisa ditekan lagi. Nah, banyak ya, nggak usah dihitung lah, ini udah belasan lebih kayaknya ya. Yes, teman-teman kalau pengen tahu performa Helio G81 Ultra udah sering dicoba sih dari tahun lalu, jadi buat PUBG Mobile masih oke. Nanti kita cek di Antutu 11 ya, di video review, apakah sudah naik skornya. Saya baru notice di sini ada tulisan Poco C85 pakai huruf sambung ya. Jadi pemanis. Ini warna hijaunya manis juga. Oke, frame kameranya saya kurang ngerti kenapa desainnya seperti itu, kan dia hanya 2 kamera dan tidak simetris juga ya. Tapi overall ini masih lumayan tipis, 7,99 mm ya 8 mm lah ya, dengan baterai 6000 mAh, fast charging 33 watt. Yang paling jadi utama keunggulannya adalah RAM dan storage yang lega. Jadi buat multitasking masih lumayan. Tidak harus mengandalkan virtual RAM ya, extended RAM ya, extension atau apapun namanya. Jadi ngandelin RAM fisik aja buat multitaskingnya, karena storage-nya kan ini masih pakai eMMC. Walaupun besar ya storage-nya buat teman-teman yang butuh buat nyimpan data, banyak nyimpan video, banyak nyimpan foto, atau apalagi yang besar, hasil rekaman suara mungkin. Ini bisa jadi salah satu alternatif buat dibeli di range harga 1,3 sampai 1,6 juta. Saya akan munculkan produknya di video ini, bisa diklik buat teman-teman yang tertarik memilikinya. Mudah-mudahan misalkan tanggal kembar ada promo yang bisa bikin harganya makin gokil lagi. Cek juga deskripsi, jangan lupa siapa tahu ada marketplace lain yang bisa menawarkan smartphone ini lebih murah ya. Gitu aja dulu unboxingnya, doain biar reviewnya cepat jadi, ada umurnya, ada rezekinya, dan sehat selalu. Teman-teman yang nonton juga, amin. Gitu aja dulu unboxingnya dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.